Acara ini dipersembahkan oleh ya cuaca. Kalau di sini cuaca, cuaci. Kalau di sana cuaca. Kalau di sini Kalau di sini, di sana di situ. di sini yang penghuninya yang cantik. Cuacu. Cuaca ini panas sekarang nih, berdebu, batuk tenggorokan. Itu lagi. Iya, karena kan sekarang kan lagi masuk masuk musim penghujan. Bukan musim belaki, Masih kemarau, masalah saya sih. Nona ini musim belaki. Aku lagi nak nyari pasangan ini nih. Curhat namanya. Pokoknya tak biasanya Mangci di sini pasti kita bakalan kaget ada kedatangan dokter. Kedatangan. Iya. Cak seremnya kedatangan. Iya datang dokter kayak datang ke sini. Tiba. Ya, basing lah duduk di sini kayak cerita. Bukan cerita sih, konsultasi sih kalau mau konsultasi. Karena angkringan jualan. Beli bakwan dapat cabe. Iya, diskon. Promo. Beli bakwan dapat cabe. Pokoknya di angkringan Mangci ini segala ilmu wawasan dapat, galau makanan apalagi lah. Iya, Cak, sisi bonus cabai rawit tadi kan ya sudah. Makanya Mangci. Lagi bentar lagi. Mang dia ke siapa? Kita Dari dokter ya. Nah, ini ada angkringan kita. Iya. Ini yang punya angkringan. Iya. Ini ponanya. Dokter. Siapin. Gimana dah? Di sini. Ini dokter. Dari kakak. Iya. Kamera bakut dapet dok. Sini. Kau dulu kaki. Sesi berikutnya kok. Iya. Kalau robo, kita nih dorong gitu. Atau kau monobolan ini? Iyo, ini di sementara. Rencana kami nak di lantai bawah. Pindah. Oke, dokter, selamat datang di angkringan Mangci ini dokter. Terima kasih sudah datang ke sini. Kita kenalkan dulu dokter kita yang ganteng ini Mangci. Ini ada dokter Irawan Sastra Dinata SPOG Subspesialis Onkologi Mars. Wow. Ini panggilannya dokter? Irawan. Yo dokter Irawan. Ya apalah kalau namanya Irawan itu belaga kan loh. Tetangga aku itu lah dokter. Kalau Mangci namanya? Hah? Mangci ya, sebenarnya semua tetangga tuh hobi nggak nyawer. Jadi dokter hobi nyawer itu. Iya. Baik, dokter. Jadi kan sudah datang ke sini, pasti kan ada tema-tema dokter yang bakalan lagi kami tanya-tanya. Ini tema kita hari ini Mangci tahu? Tema kita tentang Bahaya ovarium. Ya, cari tahu yuk. Oke, Ya. Pak, Caknya kita langsung beres. Soalnya tentang kista ovarium. Ini kan kalau kistanya hubungan dengan wanita, dok ya. Nah, mungkin ayo nanya dulu silakan. Oh, ini untuk kita susi berdua nih bahayanya memang dokternya kalau untuk apalagi kista ovarium ini. Bolehlah dokter sedikit dijelaskan apa itu kista ovarium itu? Kista atau kastil? Tadi aku serius. Raju nangan tiga posisi dokter. Raju berbalik kita dokter. Aku situ dokter sini. Udah selesai loh. Iya biarlah. Iya. Kista dok. Jadi sebelum itu aku kenal ke dulu ya. Oh iya. Tapi orang lain nggak tahu ya. Awak nggak tahu kan? Benar, silakan dokter. Ini kan pegawai di rumah sakit kami itu kan. Nama depannya nama Nabi. Oh benar. Nama Cucu apa lah? Cucu Nabi. Oh, nama banyak. Iya. Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Belakangnya Husain ya. Husain itu mungkin sudah sama Ustaz Nabi juga ya. Masih cucu Nabi. Jadi pegawai di namanya rumah sakit Muhammad Husain.
Jadi rumah sakit Muhammad Husin itu namanya itu nama Nabi. Iya. 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 Jadi di situ Jiwanya tugas orang- kita beramal. Benar. Salah satunya nolong orang sakit. Kami lah bayar. Gratis. Ya. Ya. Iya. Nah di situ salah satunya unggulan kita tuh namanya onkologi. Ulangi lagi kan? Onkologi. Nah, onkologi. Onkologi ini istilahnya itu kan bahasa wong sana lah ya. Bahasa wong yang besar tinggi putih itu ya. Iya. Wong ini apa namanya talang tali. Nah, Dok itu kriteria calon suami aku nih dok bisa tinggi nah iya. manis. Jadi unggulan kita tuh onkologi. Tahun depan bakal dibangun gedung tinggi khusus untuk namanya pusat onkologi yang paling bagus di Pulau Sumatera. Minta-minta se Indonesia lah ya. Insya Allah kan. Iya. Tergantung duitnya. Gitu. Nah, jadi uang yang sakit-sakit ada benjolan-benjolan itu kaget berobatnya di pusat onkologi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Berarti yang terlengkap. Nah, malam ini kalau tadi ngomong kista itu Iya. bagian kecil onkologi. Kami nggak tahu loh. Kami kan belum tahu. Penyakit onkologi itu kan banyak. Iya. Kami belum tahu makanya Tapi orang tuh takut. Aku nih kalau kista, ketakutan. kalau kalian namanya kista. Bagian kecil daripada onkologi. Ya. Kista itu udah usah ditakuti. Tapi diobati. Nah. Tapi mau berapa harga tuh? Kalau kau takut, Obati oh. di sini kan kagak ada pistol. Iya. Udah galak ke rumah sakit Muhammad Husin kan. Iya. Nah, tapi kalau kau tidak takut, kau obati, kau datang ke rumah sakit. Kistanya ketakutan, hilang kistanya. Nah, Gak masalah penyakit, aku tadi berobat, aku hilang ke sebenarnya kista ini apa penyebabnya dan apa kista itu? Dok, pengen tahu nih kami dok. kan di dunia kan ada hukum sebab akibat. Nah, Kalau ada sebab, ini jadi akibatnya. Nah, ini. Terbalik dok. Itu Iya. akibat itu penyebab akibat. Nah, iya. Tapi ada juga yang tidak tahu sebabnya, tahu akibatnya. Jadi kista ini kan kalau kita nak tahu akibatnya, kita tentukan dulu jenisnya. Kista itu ada yang bahaya, ada yang tidak bahaya. Tidak? ya. Nah, jadi kalau dok, aku ada kista, ya ketakutan kan? Cek Tenang dulu. lah, cek dulu. Cek dulu. Karena kista itu ada dua secara umum, ya. Kista dua. Ya, kista yang dia anaknya onkologi, anak beranaknya, jadi namanya kista neoplastik. Oh, apa tadi? Kista neo plastik. Nah, bukan plastik itu. Istilah kista yang mengandung sifat-sifat tumor. Itu bentuk kista. Ada yang non neoplastik. Tidak mengandung sifat itu dia. Nah, itu tidak bahaya. Tapi bentuknya sama-sama kista. Kista itu cak kantong. Nah. Isinya cak banyu. Di mana tuh? Ada di mana-mana. Bisa di otak kau, bisa di dengkul kau juga bisa. Oh itu ya. Kalau kandungan pasti di kandungan. Iya. Namanya indung telur. Yang banyak. Kenapa? Karena ovarium atau indung telur itu tiap bulan dia menghasilkan namanya ovulasi, menghasilkan telur. Iya, iya. Nah, telur itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, besar cak kista. Iya, iya. Pernah telur? Belum pernah. Nah, iya. Aduh, dokter ngomong ke telur aja aku nak makan telur ya. Iya iya. Dok ini kan namanya juga dokter tadi ada di mana-mana itu lanang betina apa ya? Mana? Apa betina apa ya banyak kenal? Nah, kalau kita ngomong itu kan luas. Jadi aku ini kan dokter di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Profesi aku adalah namanya onkologi ginekologi. Bagus kan onkologi ya? Keren. Tapi kita bahasa Palembang tadi ya, spesialis penyakit kebidanan dan kandungan. Kandungan lah. Itu artinya onkologi. Rahim kalau itu. Iya, iya, iya. Tak tahu rahim peranaan. Artis tuh. Rika Iya. Rahim. Iya. Jadi kista yang ada di indung telur itu yang mesti kita bahas malam ini. Mungkin kita jelaskan dengan ibu-ibu. Ya. Aku rasa fokus bahwa setelah kita diskusi malam ini tuh
oh kita tahu aku ini ada bahaya, ini ada bahaya. Kenapa? Karena tidak mengandung sifat tumor tadi, dia tidak akan bahaya. Nah, kebanyakan kiste ini terjadi di usia 30 sampai 50 tahun. 30 sampai 50 tahun. Nah, hati-hati kalau. 17 Tapi makin. sebaliknya, kiste di usia itu banyaklah yang tidak bahaya daripada bahaya. Bisa tak budak kecil? Bisa. Bisa tak orang tua? Bisa. Kalau budak kecil sama orang tua, kebanyakan dia memiliki sifat-sifat tumor tadi. Jadi kalau ketemu kiste di usia muda atau usia tuanian, itu harus diobati dengan sungguh-sungguh. Itu bisa ngilang kalau yang kecil tadi. Enggak, kalau budak masih kecil itu kan dia kan tidak ovulasi. Nah, kalau usia 30 sampai 45 itu kan masih banyak ovulasi. Ya, jadi pada saat usia ovulasi itu Berkembang ya. ada sih sebetulnya kiste itu namanya kiste fungsional, gangguan hormon karena stres gitu ya. Iya. Dan lingkungan, walaupun juga mungkin juga bisa genetik. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya dok, ini sebelumnya kita nak ngundang pendengar ya, pendengar penonton. Ya, penonton yang pengen bergabung, teleponnya di mana? Ayo. 07113646666. Ya, diatur nih bertanya sama dokter kita tentang bahayakah kista ovarium ya. Oke. Silakan. Baik dokter, kalau ini kan kita berfokusnya pada kista ovarium ini bahwa untuk wanita ya, berarti dokter ya. Dan untuk tempatnya sendiri itu berada di rahim ya dokter ya. Nah kalau untuk tadi yang kena itu usia dari 30 sampai 50 tahun gitu dokter. Nah untuk yang terkena ini sendiri dokter, mereka bisa mengetahui terkenanya kista ovarium ini sendiri itu seperti apa dok? Pintar pertanyaannya. Kita baru saya enter. Jadi sebelum mengetahui tadi ya, bahaya tak? Ya. Nah, bahaya itu kalau muda dan tua. Benar. Tapi yang paling banyak tuh yang usia ya 30 sampai 50 tahun, tapi tidak begitu bahaya. Oke. Yang kedua yang mana yang bahaya? Kalau dia besar lebih bahaya daripada kecil. Kebanyakan dia kecil. Nah, cak mana mengenalinya? Kalau besar biasanya udah bisa dirasuk oleh pasiennya. Dirabok, oh aduh benjolan gitu seperti itu. Walaupun ada yang tidak masuk mungkin sampulnya hamil kalau gitu. Tapi kalau dia kecil memang dia tergantung ada keluhan atau tidak ada keluhan. Nah kalau yang ada keluhan bahaya tidak belum tentu. Jadi bahaya dengan tidak itu dia tergantung keluhan, tergantung jenisnya. Jenis itu macam-macam. Kalau dia misalkan mengandung sifat-sifat keganasan, ganas bapak ini. Nah, Ganas galau sih dok, ganas galau. Tapi kan ada banyak yang angkat keganasan itu, kebanyakan jenazah. Kalau dia tidak mengandung itu sebetulnya tidak bahaya. Walaupun ada yang bisa tanpa pengobatan sembuh, ada yang harus pengobatan sembuh, ada juga yang harus dioperasi baru sembuh. Yaitu yang jenis yang tadi mengenalinya. Kalau ada keluhan datang ke rumah sakit Muhammad Husin. Kalau wajah apa dok bisa? Ya perumahan saya ini sakit misalkan. Yo pokoknya sakit atau gangguan haid atau gangguan pencernaan juga bisa. Nah datang di rumah sakit tuh kita ada USG yang bagus, USG 4 dimensi. Langsung dijenguk Langsung dijingokan dia kan. Bisa juga alat namanya MRI, masuk terowongan itu, kejingokan kalau. Nah, periksa di situ langsung kejingokan. Wah, ada kiste, kok tidak bahaya. Nengok balik dah dok kistanya. Kan kalau diincing ini balik aja. Kistenya yang dari mata. Biar jelas dok, biar jelas. Kalau kita cek di rumah sakit itu kan kejingaan dok ya. Nah kistanya itu nengok balik ya, nengok balik ya. Tidak perlu mata di situ. Iya. Oh. Kalau dia ditunjuk mata bisa dijenguk. Tapi dok, kalau penyebab utama kista itu apa dok biasanya? Penyebab utama kalau dia memang misalkan ya kiste yang tidak bahaya itu gangguan hormon. Kebanyakan itu. Jadi kalau hormonnya terganggu di dalam badan itu
populasinya terganggu, dia suka pasti ada namanya kista fungsional. Apalagi perdarahan. Nah, kista karena perdarahan di dalam itu, dia di dalam kantong juga bisa menimbulkan kista, tidak bahaya. Nah, tapi kalau dia ganas, biasanya penyebabnya genetik, keturunan, atau namanya mutasi genetik. Awal mulanya tidak katik, dia bermutasi. Nah itu mutasi itu terjadinya di dalam gen kita. Jadi biasanya kapan gen itu bermutasi? Bisa juga memang kita di dalam tubuh kita memang ada gangguan metabolisme. Metabolisme itu mungkin penyakit kronis atau infeksi yang lama, peradangan kronis gitu ya. Jadi itu yang bisa menimbulkan yang harusnya kista tadi misalkan tidak bahaya, jadi kista yang bahaya yang ganas tadi. Ya kau siap minum, dokter haus. Minum apa dok? Sebut wedok, aduh galau dok. Ya sudah sampai Jangan. Banyak putih. Aduh. Ya kayak susi nyiap ke, kita break dulu sebentar dokter. Ada iklan yang lewat. Untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Angkringan Masjid. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan.
Ayo manca bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usaha Bali waras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh Nah, baik lagi. Itu lanjut tadi yang terkaku. Ada ke dokter yang pintar dan juga belaga. Galak nyawer. Oke, untuk pemirsa Asri Amansi yang ingin berinteraksi dengan sama Dokter Irawan boleh di 0713646666. Masih sama Dokter Irawan. Ini kita bahayakan kista ovarium, cari tahu yuk. Iya, cari tahu yuk. Iya. Okay. Jadi kan ayu kalau kakak cari tahu kak. Jadi sudah jauh dokter datang dari rumah sakit Memunusin, banyak gaweannya di sana. Nah kesini cuma untuk menjelaskan untuk kita yang lain. Jadi kita tuh harus menyerap ilmu dari dokter. Sebelum lanjut gitu. Biar tak seret dok Ini dok dibuat dari air pegunungan. Woi. Makasih dok saya ikut. Berapa ini harganya? Saya beri Ini Nah, minum ya. Oh iya, wajar, makasih. Iya. Nah ini ada bonus dok. Iya. Ada bonus, cabenya bonus bebas dok. Pernah ambil berapa ke cabenya? Dok saya dibayar itu. Tapi dok malam harusnya puasa. Baik. Lanjut pertanyaan kita. Oke, tadi banyak ya dok. Tadi beberapa jenis kista juga tadi sudah dijelaskan sama dokter. Terus juga tadi ibarat dia ngomong ke bahaya, tapi memang ada yang dikata keganas. Nengok dari jenisnya ya dokter ya. Nah kalau untuk yang sudah terkena kista ovarium dokter, kalau untuk stadiumnya itu ada berapa stadium dok? Kalau kita ngomong stadium, berarti kan memang dia ada keganasannya. Nama kita kan kanker ya. Tapi yang paling utama kalau ada kiste, hilangkan dulu kecemasannya. Jadi orang kalau dibilang akan ada kiste, biasanya cemas. Karena kecemasan itu tidak bagus. Jadi juga dia bisa menghambat kesembuhan dan juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain. Ya, stres aja. Ya, malah lambat sembuh. Bahwa kalau misalnya kiste kebetulan datang ke rumah sakit atau ke dokter kandungan, yang pertama ditanya ganas atau tidak. Ada tak tanda-tanda keganasannya? Kalau tidak kati, kita tinggal ada dua. Bisa sembuh dewek atau mesti diobati baru sembuh. Karena sebagian kiste itu sebetulnya tanpa pengobatan bisa sembuh. Jadi ada kiste itu. Jadi kalau ada yang ke dukun, aku berobat ke dukun, dukun sembuh. Sebetulnya karena memang jenis kiste yang tidak diobati pun bisa sembuh. Minum kopi cai ini bisa sembuh loh. Itu kan. Bukan yang kopi menyebabkan kiste, karena memang tidak diobati dia bisa sembuh. Tapi dok, kalau menurut peraturan tidak boleh minum sih dok. Harus ini dok. Kalau di sini tumpah dok. Harus ini. Dok, aku punya pertanyaan dokter ya. Itu kalau untuk kista yang ada di dalam kandungan seorang perempuan itu apa kira-kira mempengaruhi reproduksi untuk kehamilan seorang wanita? Kista itu kan tingkat kehamilan atau gimana itu ya? Wow, kan. Mama dok. Baik, kita tutup acara. Seperti kelompok ya, tidak diobati banyak sembuh. Harus diobati baru bisa sembuh. Operasi dan lain-lain. Ada yang ganas, itu paling bahaya. Jadi kita kelompok. Yang tidak diobati, yang harus diobati bisa sembuh itu biasanya dia akan menimbulkan keluhan atau gangguan mens, keluhan kesakitan. Tiap bulan kalau mens dia sakit,
Bahkan dia biasanya infertilitas atau kemandulan atau susah hamil. Oh gitu dok ya. Jadi seperti itu. Kalau yang ganas biasanya dia kalau tidak diobati dia akan mengancam jiwa. Tergantung stadiumnya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, jadi pasti dia akan menimbulkan gangguan. Namanya kan di kandungan. Namanya biasanya namanya kiste coklat. Ya, kalau misalkan di masyarakat mungkin sudah banyak tahu kista apa nih? Ini kista coklat, bukan kista fungsional. Kista coklat biasanya berhubungan dengan susah hamil. Bukan fungsional tidak berjabatan, bukan? Bukan. Kalau kistanya tidak dibuang dia susah hamil. Kalau pertanyaan yang 1, 2, 3 itu dia sudah ganas. Dan intinya kista ini sama dengan penyakit tumor yang lain. Semakin dini ditemukan, semakin cepat pemulihannya atau semakin mungkin dia sembuhnya. Jadi tidak boleh datang terlambat. Harus diperiksa. Sebab itu kalau ada keluhan harus cepat. Jangan tangani. Datanglah ke rumah sakit. Misalnya rumah sakit Pak, 24 jam Lah sakit ditangani pun ya loh. Apa ditangani dok marah kista itu dok? Jadi Langsung ke pemeriksaan ya. pemeriksaan. Jadi pastikan kalau ada keluhan gangguan keluhan sakit, tidak enak, ngilu-ngilu, gangguan berkemih, gangguan pencernaan, merasa kembung dan lain-lain. Pokoknya di daerah ya sekitaran Purwopelkus namanya dipastiin bahwa tidak ada kiste yang membahayakan. Oh, kalau gaul sini? Tidak, beda. Itu tidak malah. Sederhana sih, kiste ini kan hampir 90% lebih kiste itu bisa ditegakkan dengan namanya USG atau ultrasound. USG itu kan data bahayanya, jadi datang baik ke rumah sakit untuk USG. Di rumah sakit Muhammad Husin kita punya USG yang paling mahal lah di Palembang ini, ya. Canggih ya? Paling mahal pasti paling bagus biasanya. Itu Tidak diragukan lagi. Jadi dosa nak keluar di Palembang baik. Di Sumsel baik. karena kita kan rujukan nasional. Nah, dok itu fotonya dia ada bentuk selaput ya. Kalau pecah itu mana? Nah, kiste itu makanya jangan ke dukun. Nah tadi kan Kalau dukun cuma itu kena santet atau diurut, masuk angin, ya. Kalau dia kekuatan pecah dia. pernah ke sana mau antar dukun. Orang dukun. Hebat tua. Ya, jadi bisa juga dia memang oleh infeksi lama-lama menipis dia pecah. Tapi kiste juga ada juga yang terpelintir istilahnya itu. Apa juga? Kan dia tuh ada yang bertangkai. Nah, kadang-kadang kiste itu ada yang ada tangkainya. Nah, kalau dia terpiling tangkainya itu, dia itu sakitnya luar biasa. Jadi memang kalaupun misalnya terjadinya selaput itu tadi yang kata Mangcik tadi pecah, itu apakah sangat berbahaya untuk si penderita dan juga akan ada efek samping lainnya, dok? Kalau di kita kelompokkan itu emergensi. Kalau emergensi, kalau emergensi itu harus mendapat penanganan secepatnya. Aduh maku aduh. Datang ke berarti datang ke EGD. Nah, Di rumahku banyak lampu. Beda. itu kita cek USG pecah. Oh, ini udah pecah. Bu langsung ke EGD sekarang ibu. Berarti bahayanya dok ya? Bahaya. Iya. Segala macam yang pecah itu bahaya. Nah, Kalau pecah bahaya. Jelas nih kalau pecah bahaya. Apalagi pecahnya 1000 dok ya? Iya, aku dong. ada pertanyaan. Maka ada pertanyaan dari Anggun di Organ Ilir. Ini YouTube, ya? pertanyaannya, apakah kista ovarium bisa menyebabkan kanker? Jadi kiste itu ada yang dari awal memang dia secara genetik karena mutasi dia memang sudah memiliki sifat keganasan. Jadi walaupun misalkan dia masih kecil 1-2 cm, tapi sebetulnya dia sudah akan menjadi kiste yang ganas. Ada juga yang awalnya jinak jadi ganas. Nah, pada sebab itulah kiste ini sih sebetulnya untungnya tidak banyak.
Ya, kurang dari 20% itu yang ganas, tapi kebanyakan dia jinak. Apakah kista bisa menjadi keganasan? Jadi bisa. Ada kista menjadi keganasan. Yang jadi keganasan itu sekitar 5%. Awalnya jinak jadi ganas. Umumnya pada orang yang sudah tua. Orang tua itu dari kista didiam ke bawah. Karena namanya orang tua itu lebih rentan. Daya tahan tubuhnya itu kan lebih lemah dibanding kita masih muda. Otomatis segala sesuatu itu risiko keganasan akan lebih tinggi pada orang tua. Makanya kalau ketemu kista pada orang tua, sebagian pasti kita operasi. Nah, ngomong ke orang tua kan nanya apa ya? Ya kan nanya. Dok, apalagi kista itu tadi tuh ditangani tadi nama ganas dia dok ya. Iya, tidak lah. Aku gak cara lah dok, masih gadis, cantik, umur lipo ingka, nah banyak dok uang tuh apalagi tetangga aku tuh dok banyak nih yang takut berobat. Cak mana itu dok kalau memang penyakit kista ini tidak diobati dok, akibatnya itu dok, aman didiami dok. Tadi sudah tadi. Iya. Oh, jadi dok, kista itu dok. Dia ini dok. Nah dok penyebab utamanya sudah kalau tidak diobati sudah Tidak apa ini mungkin masyarakat nih dok banyak ketakutan belum rumah sakit. Nah, Mak Mano mungkin penjelasan ke masyarakatnya bro. Kan intinya bahwa semakin dini dia dideteksi, semakin mudah mengobatinya. Kalau sudah terlambat, itu malah jadi tidak bisa diobati. Jadi sebetulnya semua keluhan itu harus hilang. Jadi kalau kita ada keluhan, walau keluhan apapun, keluhan itu kalau menetap, itu mesti dipastiin bahwa keluhan itu disebabkan penyakit yang membahayakan atau tidak. Nah, kista juga, kalau kista misalkan, katakanlah kista endometriosis ya, namanya kista endometriosis itu yang paling umum menyebabkan orang itu susah hamil. Nah itu kalau dia masih kecil, biasanya kan begitu kita operasi, apalagi dilakukan namanya laparoskopi. Laparoskopi itu kan suatu teknik operasi yang ukurannya kecil Pak, ya mungkin cuma setengah senti. Itu kemungkinan hamilnya jadi tinggi. Nah, tetapi kalau kita terlambat mengobati, biasanya dia sudah menimbulkan kerusakan. Berapa tahun untuk itu proses itu? Kista itu kalau dia memang yang cepat tumbuhnya, yang ganas itu dan 3 bulan juga sudah membahayakan. Tapi ada yang lambat, mungkin sampai setahun dia baru menimbulkan bahaya. Jadi kalau kita punya kista endometriosis yang sudah hebat itu, setelah operasi masih tetap susah hamil. Biasanya karena terlambat pengobatan. Tapi kalau sejak dini dia tahu, oh ini kista coklat nih, kista endometriosis, langsung diobati, biasanya sih setelah dilakukan tindakan operasi laparoskopi lebih cepat hamilnya. Sama kayak kanker tadi, kalau dia ganas. Kalau dia datang stadium 1, 90% dia sebetulnya bisa sembuh. Jadi tapi kalau dia stadium 4, sebaliknya 90% tidak sembuh. Oke. Ya. Dan jadi Pak Susi, kalau tukang perlu itu kau lapor kan penyakit. Aku nih kak, Ganti duit. Malah pening. Bukan itu maksudnya keluhan dari penyakit tadi. Nah, jadi kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Kita bakal lanjut lagi dokter ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Kami akan kembali lagi tetap di Angkringan Bang Ci. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke.
Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Lahir dari energi Ayo manca-bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali Waras herba. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, lanjut lagi. Lanjut kembali. Kayaknya kita asiknya ngobrol dengan dokter Irawan ya. Iya. Apa manggil di sini banyak pertanyaan? Ya, aku pengen bertanya dok. Ini kan untuk tumor ini kan macam-macam kayak. Nah itu untuk tingkat pola makan itu mempengaruhi makanan yang kita makan sehari-hari, atau semacam gorengan, bisa terjadinya tumor atau makanan yang lain atau sayur-sayuran, makanan apa saja yang kira-kira yang tidak diperuntukkan untuk penyakit tumor, yang bagus untuk tumor di makanan apa? Iya, gitu. Maksudnya untuk kita mengantisipasi, Iya. atau sudah terkena jangan dulu makan ini. Ya, itu. Jadi kan kista itu kan salah satu kan penyebabnya kan inflamasi namanya, peradangan. Nah kan makanan-makanan yang kaya antioksidan itu kan bisa menurunkan inflamasi, atau makan-makanan yang banyak mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin E itu menurunkan inflamasi. Nah, kista yang kelompok itu sebetulnya bermanfaat dengan pola-pola makan yang isinya itu kita makan sehari-hari, makan yang banyak serat, makan yang banyak mengandung antioksidan, vitamin D, vitamin A, vitamin E. Tapi kalau kista yang disebabkan oleh suatu keganasan, biasanya kan makanan tadi nggak bisa berdampak. Gitu. Karena dia tuh hanya untuk kista yang disebabkan oleh inflamasi atau peradangan. Nah yang kedua kan sebetulnya kista ini kan suka menimbulkan gangguan perasaan tidak nyaman. Jadi makan makanan yang kaya akan kalsium itu bisa mengurangi keluhan-keluhan misalkan kayak kram gitu ya, ya kayak ketegangan gitu ya. Jadi yang tinggi kalsium tuh kayak makan pisang misalkan ya, bisa salah satunya mengurangi keluhannya, tapi tidak mengurangi kistanya. Yang mengurangi kista tadi yang kayak antioksidan tadi itu bisa menimbulkan kista yang disebabkan oleh peradangan tuh mungkin bisa hilang gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk menghilangkan keluhannya ya makan makanan yang banyak mengandung kalsium tadi kan, kadang-kadang tuh di keluhan kista itu banyak macam Pak. Yang mana? Iya, jadi mulai dari sakit waktu men, jadi dia sebulan sekali. Itu pada saat men? Iya, waktu men dia sakit. Ada yang juga dia tidak nyaman gitu, kadang-kadang hilang timbulnya, itu biasanya umumnya kan karena peradangan. Nah, ada yang sakitnya tuh tidak ada berhenti-berhenti. Nah, biasanya karena tangkai tadi terpilin gitu. Ya, itu sakit kronis kalau tidak berhenti-berhenti. Ya bisa juga karena dia jadi sudah ada nanahnya, bisa juga tangkainya terpilin tadi. Terpilin itu nyabang? Bukan, terpelitet saja gitu. Iya. Sehingga dia tuh jadinya dia membengkak dia sakit dia. Jadi kistanya itu secepatnya kita harus ke rumah sakit. Kista itu sebetulnya kalau patokan kita kalau ukurannya kurang dari 5 cm, hanya 4 atau 3 cm, boleh dibilang hampir sebagian itu adalah kista yang jinak. Ya. Kista itu juga ada cuma satu kantong. Kalau dia cuma satu kantong, kemungkinan juga jinak. Tapi yang kalau bersekat-sekat,
kemungkinan juga ganas. Jadi seperti itu. Jadi ada jenis-jenis yang sekat-sekat sama sekantong tadi. Iya, di USG dengan pemeriksaan USG biasanya kan kelihatan. Makanya di USG itu sebetulnya dengan USG itu 90% sudah bisa kita nilai. Oh, ini arahnya jinak atau ganas. Jadi dengan kecanggihan teknologi saat ini dengan USG pun sebetulnya sangat membantu. Nah, kalau misalkan dengan USG ditambah lagi pemeriksaan laboratorium. Laboratorium namanya penanda tumor. Itu lebih pas lagi. Ya, karena yang saat ini mungkin namanya pemeriksaan CA125, cancer antigen CA125. Kalau nilainya di atas 35 berarti dia ada normal. Agak lebih tinggi nih kuliahnya nih. Iya. 3 SKS. Enggak lagi. 6 SKS sama 3 SKS. Jadi seperti itu. Jadi tahapannya cuma ada 2 kiste ini, USG sama laboratorium untuk pengecekan. Kalau sudah ketahuan tadi langsung itu opname mana bentuk itu? Kalau dia yang bahaya, iya. Tapi kalau yang bisa sembuh dewek, udah. Biasanya kita evaluasi saja. Berapa jalan? Umumnya kiste itu kalau yang jenis yang bisa sembuh, dia akan hilang dalam 3 siklus menstruasi, berarti 3 bulan. Yo, jadi kalau kiste yang tidak hilang setelah 3 bulan, berarti jenis kiste itu mungkin jenis kiste yang nggak bisa hilang. Ya, solusinya gimana? Solusi kalau tidak bisa hilang ini? Berarti dia harus dioperasi. Supaya ada yang mengenai pengobatan, ada yang dioperasi gitu ya? Ya. 3 bulan itu pada saat itu mengetahui atau memang sudah terkena itu, Dok? Kiste yang fungsional atau kiste yang gangguan hormon dan lain-lain itu hilang 3 bulan mulai dia muncul. Ya, jadi seperti itu. Jadi kapan munculnya kan? Kalau dia cepat mungkin bulan itu dia muncul, bulan itu langsung kita USG ketahuan. Biasanya kita pantau sebulan sekali. Oh, udah 3 bulan dia nggak hilang. Nah, kita biasanya kan sudah mulai warning nih, peringatan. Oh, bahwa kiste ini jenis yang memang ya udah. Ini biasanya kita bilang dengan pasiennya. Ini kalau mau hilang kita lebih ke tindakan operasi. Oke. Nah, kalau ini ada pertanyaan ini dari YouTube dari Sakti Jakabari. Iya. Ini pertanyaannya adalah membedakan kista ovarium yang ganas sama yang tidak ganas. Apakah ada cara mencegah kista ovarium? Nah, gejala yang mungkin muncul ini atau video lagi. Ini, Dok, gimana cara membedakan kista ovarium yang ganas dan tidak? Apakah ada cara mencegahnya? Setiawati Jakabari. Seti Jakabari. Dua jadi pertanyaannya. Pasien. Jadi pemeriksaan kiste itu untuk membedakan jinak dan ganasnya sebetulnya 90% cukup dengan USG dan pemeriksaan laboratorium. Tetapi kalau dia memang misalkan setelah operasi yang pasti dia jinak atau ganas itu namanya pemeriksaan histopatologi, Pak. Patologi histopatologi itu penyakit kiste yang sudah kita ambil pada saat operasi akan diperiksa oleh ahlinya di bawah mikroskop. Yang di bawah mikroskop itu dia akan dilakukan pembesaran sampai 400 kali sampai 1000 kali. Disitulah kelihatan sifat-sifat jenis kiste itu jinak atau ganasnya. Biasanya itu adalah yang diagnosis pasti jinak atau ganas. Tapi biasanya itu hanya kita lakukan tindakan operasi itu hanya untuk kiste-kiste yang memang nggak bisa sembuh. Tanpa operasi atau memang dia yang mencurigakan keganasan. Nah, cara mencegah itu sebetulnya lifestyle. Yang kedua, deteksi dini, Pak. Lifestyle itu maksudnya kan pola hidup sehat kita itu dengan ya banyak antioksidan, makan bergizi gitu, jangan makan yang banyak mengandung bahan-bahan kimia. Olahraga juga ya? Olahraga mengurangi keluhan yang disebabkan oleh kiste, tapi bukan untuk penyembuhan kiste. Ya, jadi seperti itu. Olahraga itu orang yang berolahraga tuh mungkin dia kadang-kadang tidak mengeluh dengan atau keluhannya tidak begitu hebat.
dengan uang yang tidak olahraga kalau dia ada pistol, jadi seperti itu. Jadi seperti itu secara teori seperti itu. Nah, jadi untuk mencegahnya ya lifestyle gitu. Yang kedua, begitu ada keluhan langsung dicek, dipastiin ya, sehingga pengobatannya lebih awal, dia akan kesembuhannya lebih tinggi, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Susi, ada pertanyaan. Banyak juga Pak cara-cara mencegah. Selain itu Pak, ada lagi nggak Pak, kayak misalnya apa vaksinnya atau apa itu? Kalau kiste belum ada vaksin. Ya, jadi kiste itu belum ada vaksin. Jadi kiste itu adalah sebagian 30% memang ada hubungan dengan genetik. Ya, sisanya mungkin gangguan hormonal, inflamasi dan lain-lain. Tapi ada yang ngomong pakai tradisional Pak, misalnya obat-obatan jamu ya. Oh, itu. Apa nambah apa juga gitu? Kalau yang nama itu. Kiste tidak bisa diobati dengan jamu-jamuan. Ya, belum ada penelitian yang dipublikasi bahwa jamu itu bisa menyembuhkan kiste. Belum ada. Jadi harus ke dokter nih, harus dicek nih. Kiste yang memang tanpa diobati bisa sembuh, hilang dengan jamu. Dokter yang kecil tadi ya. Yang memang tidak diobati baik, tidak minum jamu, dia tidak sembuh. Iya, jadi jenisnya. Jadi kalau dia bisa sembuh, memang jenisnya bisa sembuh. Bisa hilang. Ada seluruh wanita itu kemungkinan ada dia punya kista. Tapi yang tadi yang tidak. Kalau di teorinya itu 10% perempuan itu pernah dia ada kiste. Tapi mungkin ada yang tidak tahu. Tapi hilang ya. Tapi kistenya jenis yang bisa hilang. Oke. Ya, makanya masalahnya kan kalau dia ketemu kiste, atau kiste yang tidak bisa hilang, dia lambat tahu. Atau ketemunya sudah stadium lanjut, itu biasanya menjadi masalah karena pengobatannya cukup panjang. Prosesnya dia harus di kemo, setelah menjadi di kemo dia mesti dievaluasi lagi. Ya. Jadi seperti itu. Itulah yang paling tepat itu adalah lifestyle yang baik. Kalau kita ada keluhan, langsung segera cek ke pusat-pusat kesehatan ya, ke rumah sakit karena arahnya lebih canggih bilang kau tadi. Ya, karena pusat rujukan onkologi di Sumatera. Baik, ini dokter kita ada pertanyaan lagi dari YouTube. Ini dari Arik dari KF12. Ini di mitos di tengah masyarakat, apakah benarkah hubungan suami istri tidak bersih menyebabkan kista? Apakah mitos atau fakta ini dok? Lumayan pertanyaan ini dok. Jadi hubungan suami istri yang nggak bersih itu lebih banyak menyebabkan penyakit di kandungan. Kenapa? Karena kista itu letaknya di dalam, jadi tidak berhubungan dengan dunia luar. Tetapi infeksi yang lama bisa naik ke atas, bisa merata, ya bisa menimbulkan namanya kiste atau ovarium yang terinfeksi. Nah itu, jadi hubungan yang tidak bersih, kalau dia menginfeksi rahim dan lanjut ke ovarium, dia menimbulkan kiste. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan itu tetap bisa mungkin saja terjadi gitu. Oke. Ya. Kita banyak-banyak ngomong lagi mengenai kista ini setelah yang berikut ini. Langsung lah iklan itu ya. Jangan mana-mana, tetap di Angkringan Mangci. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok
Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Lahir dari energi. Ayo manca-bica dulur galo-galo, cobakan minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, nah nggak terasa kita masuk sesi yang terakhir. terakhir ini bercerita tentang kisah ovarium. Ya, banyak wawasan sudah kita dapat ke. Ya pastinya mungkin ada tambahan. Ngomongin tadi ada pertanyaan mengenai vaksin tadi. Apakah untuk cancer atau bisa distan tadi? Jadi vaksin itu kan sebetulnya sesuatu yang istilahnya itu penemuan di bidang dunia kesehatan itu yang saat ini sebetulnya menjadi penemuan yang paling bermanfaat lah. Ya. Kenapa? Karena orang sudah divaksin itu dia kebal, tidak kena penyakit kanker keganasan. Tapi untuk saat ini baru di kanker serviks atau rahim, mulut rahim misalnya, leher rahim. Untuk ovarium saat ini memang belum. Ya, jadi kalau misalkan saat ini kebetulan kejadian kanker serviks itu lebih banyak daripada ovarium. Kita sih sebetulnya di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga saat ini salah satu tugasnya adalah eliminasi, mengurangi orang yang kena kanker serviks. Oleh sebab itulah salah satunya kalau untuk mencegah itu selain deteksi dini dengan pap smear, HIPAA, sebaiknya kita lakukan vaksinasi. Nah, untuk ovarium, karena letaknya ovarium itu hanya bisa dideteksi dengan USG, saran saya, kalau ada keluhan yang menetap, mungkin seminggu kok hilang-hilang sama Ya, itu yang kita. itu lebih bagus langsung USG. Oke. Boleh USG di mana saja, karena USG itu sangat mudah mendiagnosis kiste dengan USG. Ya, kalau kistenya kecil, kita punya alat namanya USG transvaginal. Dari vaginal lihat kistenya. Nah, jadi mungkin sebagai pesan saya untuk masyarakat Sumatera Selatan bahwa tujuan hidup kita adalah sehat dan bebas dari penyakit. Seperti itu. WHO juga ngomong begitu. Nah, tapi penyakit itu datang tiba-tiba kan, tidak tahu. Tapi sebagian penyakit itu sebenarnya bisa diobati, nggak usah takut. Jadi jangan takut, jangan cemas ada kiste, tidak. Karena Tuhan menciptakan penyakit, pasti juga dia menciptakan obatnya. Ya, kalaupun belum ada obatnya, mungkin tidak ketemu tempat berobat yang bagus. Di rumah sakit umum sudah lengkap. Oke. Ya, jadi sebagian masalah-masalah kesehatan itu khususnya onkologi bisa dikonsultasikan di sana. Ya. Bisa menggunakan BPJS, tidak perlu pakai biaya sana. Ya. Jadi intinya jangan takut dulu lah ke rumah sakit. Karena kiste itu sebenarnya bukan penyakit yang untuk ditakuti. Jadi jangan misalkan, apalagi misalkan datang ke dukun, ibunya ada kiste,
Nah, langsung ketakutan nggak usah. Cuman dokter nggak takut kalau datang di sosial. Sama minta Sering minta bantuan. Oke, baik dokter, sedikit mungkin kesimpulan ataupun pesan-pesan untuk masyarakat. Mengulas ya. Sedikit di rumah terkait kista ovarium ini. Mungkin untuk pemirsa di rumah ingin tahu ini sedikit bagaimana untuk mencegahnya agar tidak terkena kista ovarium, lebih menjaga kesehatan atau bagaimana, boleh silakan dokter boleh disampaikan. Jadi ovarium ini kan adalah organ reproduksi yang istilahnya perannya sangat penting. Selain dia tetap untuk menjaga kita supaya tetap hormon kita bagus, untuk juga kehamilan, juga untuk kesehatan pada umumnya. Kalau tidak ada ovarium, orang akan menjadi menopause. Kalau sebab itulah bisa dijaga. Tapi juga ovarium ini bisa dihinggapi penyakit salah satu adalah kiste. Nah, biasanya orang-orang yang dihinggapi penyakit ini salah satunya penyebabnya walaupun genetik, tapi sebagian juga oleh lifestyle yang tidak baik. Lifestyle itu salah satunya mungkin pola hidup, makannya sembarangan gitu ya. Jadi kemudian orang stres juga bisa menyebabkan kiste gitu, tidak bisa mengendalikan stres gitu ya. Atau makan-makan hormonal yang tidak sesuai dengan anjuran atau dosis yang tepat gitu ya. Kemudian di dalam kebersihannya mungkin sering terjadi infeksi atau penyakit infeksi kandungan yang berulang. Oleh sebab itulah lifestyle-nya itu adalah pola hidup atau pola makan yang seimbang, kebersihan mesti dijaga, olahraga teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, jangan stres. Itu. Kalau ada keluhan, dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ke rumah sakit 90% kista itu bisa dideteksi dengan USG. Kista yang terdeteksi sejak awal 90% juga bisa kita sembuhkan. Seperti itu. Itu mungkin tambahan dari Pak Dokter ya. Dan Mang Jala tahu ya? Iya. Bagi aku ada pengalaman penjelasan itu dan kita bisa jelaskan. Nah, tetangga juga. Ya benar ya? Iya. Jadi kista itu tidak perlu ditakuti, tidak bahaya. Iya. Yang ditakuti Mang Jala. Kebanyakan kista itu tidak membahayakan. Tetapi asal jangan terlambat ketahuannya. Ya, makasih dok. Namanya Dr. Irawan Sapradinata, PUG Subspesialis Onkologi Mas. Untuk baru kalian merasa serius santai. Iya ya, terima kasih banyak dokter dari Rumah Sakit Bang Marusin Palembang ini sudah datang, sudah berbagi ilmunya dan sudah memberikan informasinya mengenai bahayakah kista ovarium. Ya, oke. Terima kasih banyak dokter, semoga kita ketemu lagi dokter, berbincang chat lagi. Cuma ada yang request tadi dok, senyum dikit dok. Ini dari rumah sih memang sudah ada pesan ya kan. Tapi tidak apa-apa Manci, tidak ada perbedaan di antara rumah dan luar. Kalau di luar berbeda, SMS tadi. Oke, terima kasih banyak dokter, sehat-sehat terus ya dokter, sampai ketemu lagi dan terima kasih Manci. Ya, lagi kalau saya Ayu di sana, tolong dilayani. Siap, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa saksikan terus Unveil Manci minggu depan. Ayu pamit, Manci pamit. Ya, baik pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mulut besar, panjang mak lem, kecil-kecil rasanya marem, masuk ke mulut, matonyo mejem, mertua lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya.
Acara ini dipersembahkan oleh